Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dia Astuti. Pada video kali ini, pembahasan uji kompetensi keahlian manajemen perkantoran, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat agenda rapat. Ini adalah lembar soal yang akan kita kerjakan, bagaimana kita akan mengerjakan tugas membuat agenda rapat. Mari kita simak lembaran soal ini. Lembar soal terdiri dari 4 halaman dan kita pahami satu persatu dari masing-masing halaman lembar soal ini. Ini adalah lembar pertama, mari kita pahami. Pada bagian petunjuk umum, mari kita pahami. Anda adalah staf administrasi dari PT Cahaya Berlian dan seterusnya, tidak usah saya bacakan, kita perhatikan saja bahwa ini adalah kita sebagai staf administrasi di PT Cahaya Berlian. Maka berarti ini nanti PT Cahaya Berlian sampai dengan alamat Jawa Timur, telepon dan seterusnya, telepon ya di sini. Ini nanti akan kita jadikan sebagai kop lembaga apabila nanti kita akan mengerjakan agenda rapat. Jadi ini adalah sebagai kop lembaga ya. Kemudian pimpinan Anda bernama Bima Agung Prasaja sebagai direktur. Nah, ini akan menjadi si bagian penanda tangan di bawah kaki agenda rapat. Jadi seperti itu, langsung kita pahami, langsung kita simak ya, bahwa di dalam bagian petunjuk ini, petunjuk umum ini ada bagian yang harus kita jadikan sebagai clue untuk yang pertama membuat kop surat dan menuliskan nama si penanda tangan dari agenda rapat ini. Ya, berikutnya, dalam rangka mempersiapkan kerjasama dalam pembangunan proyek gedung perkantoran tahun 2025 dengan PT Bina Insan Mandiri, maka perlu diadakan rapat persiapan. Rapat akan dilaksanakan 15 September 2025 di ruang meeting eksekutif Hotel Palem Kuning Probolinggo pada pukul 10 sampai dengan selesai. Nah, pada bagian ini, pada pengerjaan tugas membuat agenda rapat nanti, ini akan menjadi bagian identitas di bagian kepala dari agenda rapat ini. Ya, di sini tertulis dilaksanakan pada 15 September dan seterusnya di ruang meeting pada pukul. Nah, ini yang kita masukkan nanti akan kita jadikan sebagai clue untuk membuat bagian identitas dari agenda rapat. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Adapun jalannya rapat sebagai berikut dan seterusnya tidak usah saya bacakan, ini langsung nanti pada saat kita mengerjakan langsung kita bahas ya. Ini halaman yang ketiga ya, seperti ini tampilannya, pimpinan rapat, kontrak dan seterusnya, ini sampai selesai. Kemudian yang berikutnya langkah kerja. Tidak usah saya bacakan. Kita langsung pada halaman yang terakhir, di halaman yang keempat ya. Simpan dan unggah semua hasil kerja pada Google Drive. Nah, seperti ini, tidak usah saya bacakan ya. Kemudian yang terakhir 18, untuk penggunaan kop surat gunakan gambar berikut ini. Nah, nanti berarti kalau kita mengerjakan agenda rapat, untuk menuliskan kop lembaganya, kita tidak usah mengetik. Jadi langsung kita copy paste dari picture ini atau gambar ini, begitu. Jadi sudah mudah untuk kita kerjakan. Kemudian di sini hasil yang diharapkan yaitu satu agenda rapat tersusun dengan baik. Nah, ini yang akan kita kerjakan pada video kali ini. Yaitu kita akan membuat agenda rapat tersusun dengan baik. Sedangkan bagian 2, 3, dan 4 ini adalah akan kita bahas pada video-video selanjutnya, atau mungkin kemarin pada video yang lalu kita juga sudah membuat undangan rapat. Seperti itu. Nah, mari kita mulai bagaimana untuk membuat agenda rapat ini.
Setelah kita memahami naskah lembar soal ini, kita sudah bisa mengerjakan tugas membuat agenda rapat. Dan bagaimana cara mengerjakannya? Silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Namun sebelumnya mohon dukungannya terlebih dahulu untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya dan selamat belajar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atau dengan doa sesuai keyakinan masing-masing, mari kita mulai mengerjakan tugas membuat agenda rapat. Kita buka lembar kerja Microsoft Word dan sebelum mulai mengerjakan, kita akan membuat pengaturan-pengaturan terlebih dahulu untuk layout tampilan dari lembar kerja Microsoft Word ini. Yaitu yang pertama, ini sudah terbuka pada fitur Home. Kita lihat untuk teksnya, ini ya, untuk fontnya kita menggunakan Times New Roman. Kita klik, kita cari Times New Roman, kemudian ukuran kertas, maksudnya ukuran hurufnya adalah 12. Selanjutnya pada sisi sebelahnya lagi, pada bagian paragraf, karena kita akan mulai untuk mengerjakan bagian kop lembaga, kita menggunakan centering. Ini yang kita klik. Berikutnya untuk jarak barisnya, ini kita gunakan jarak baris 1. Berikutnya di sebelah sini, ini tidak ya, ini tidak usah. Kita akan langsung masuk ke bagian layout yang ada di sini. Ini diklik, kemudian pada bagian margin, ini normal saja yang kita gunakan untuk orientasinya pakai potret. Berikutnya untuk size-nya, ukuran kertasnya kita menggunakan A4. Seperti ini. Berikutnya di sebelah kanannya untuk paragraf, kita lihat di sini untuk spacing-nya, before dan after-nya kita buat nilai, maksudnya kita buat angkanya 0 semua, seperti ini. Ya. Nah, lembar kerja ini sudah siap kita kerjakan, tapi jangan lupa lembar ini harus kita save as terlebih dahulu. Sesuai dengan yang ada di dalam naskah soal, maka lembar kerja Microsoft Word untuk tugas ini kita simpan dengan nama, nomor peserta, nama peserta, dan tugas apa. Ini yang kita kerjakan sesuai dengan yang ada di naskah soal. Kita akan lanjutkan save as seperti yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan. Kita simpan di tempat atau di folder yang sudah kita siapkan pada video-video sebelumnya. Kita klik pada bagian fitur file yang ada di sini atau kita juga boleh menekan simbol atau tanda save yang ada di sini. Silakan kalian mau gunakan yang ini atau menggunakan yang file yang ini juga boleh, silakan, opsional saja ya. Saya akan coba klik yang ini. Pilih bagian yang di sini save as, kemudian kita simpan di tempat yang sudah pernah kita siapkan. Misalnya di sini kemarin pada video sebelumnya kita sudah membuat folder untuk tugas pengelolaan rapat. Kita klik di sini dan kita tuliskan untuk nama filenya. Di sini sudah ada 2 file yang sudah kita kerjakan dan sekarang kita akan membuat tugas agenda rapat. Kita ganti namanya. Nah, kemudian kita klik save. Nah, lembar kerja untuk tugas agenda rapat ini sudah siap untuk kita kerjakan. Untuk mulai membuat bagian kop lembaga seperti yang tadi sudah disebutkan atau dituliskan di dalam soal ini, bahwa untuk bagian kop lembaga kita bisa atau langsung copy paste dari picture yang sudah disiapkan. Tapi seandainya nanti dalam soal kalian tidak ada picture tersebut, kita boleh mengambil dari bagian petunjuk umum yang ada di sini. Tapi karena sudah disiapkan, maka kita bisa langsung melihat pada bagian yang tadi sudah disiapkan ya. Kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini pada bagian di sini ada kop lembaga, ini tinggal copy paste saja. Klik kanan, kemudian kita copy dan kita salin di tempat yang tadi lembar kerja kita yang sudah kita siapkan. Kita salin di sini, klik kanan, kemudian paste. Nah, untuk kop lembaga atau kop surat sudah selesai kita buat. Kemudian
Ini akan kita enter. Dari sini kita sudah bisa menuliskan judul dari agenda rapat ini. Kita klik sebanyak, kita enter ya, sebanyak 2 atau 3 kali boleh. Misalnya seperti ini. Kemudian kita masuk lagi, kita lihat di bagian ini fitur untuk fontnya dan ukurannya. Takutnya tadi berubah ya, kita lihat jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini akan kita ketikkan agenda rapat. Sudah selesai kita ketikkan agenda rapat. Ini untuk bagian judul, boleh kita perbesar hurufnya dan kita tebalkan. Kita pakai ukuran 16 dan pakai huruf tebal ya di sini. Berikutnya kita sudah bisa mulai masuk ke bagian berikutnya. Kita enter sebanyak 2 atau 3 kali. Kita 3 kali. Kemudian di sini kita akan membuat identitas dari rapat ini. Kita akan menggunakan kolom ya. Saya lebih suka pakai tabel. Kita klik insert. Kita buka tabelnya, kita buat sebanyak 3 kolom, kemudian untuk ke bawahnya kita buat opsional yang 4 dulu, nanti kalau kurang atau lebih kita kurangi atau kita tambah. Seperti ini. Kemudian pada bagian tengah, ini untuk kita buat tanda baca titik 2. Seperti ini. Jadi saya memang lebih suka kalau membuat bagian identitas itu menggunakan tabel karena hasilnya lebih rapi dibandingkan kalau kita pakai naskah biasa. Ini saya perkecil, kemudian pada sisi sebelah kanan saya perpanjang. Nanti ini untuk garis-garisnya kita hapus ya. Ini saya copy paste. Nah, sudah selesai, tinggal di sini kita isikan. Pada baris pertama kita isi hari dan tanggal. Sudah selesai kita ketikkan baris pertama hari dan tanggal, kemudian baris kedua sudah kita ketik juga waktu, dan baris ketiga kita ketikkan tempat, dan baris keempat kita ketikkan acara. Kemudian untuk di sisi sebelah kanannya, di sebelah sini ya, ini akan kita isi sesuai dengan yang ada di naskah soal. Untuk itu, kita akan mengcopy paste untuk memudahkan mengerjakan ya. Saya akan masuk langsung ke bagian langkah kerja. Di sini dalam rangka mempersiapkan kerjasama sampai pada pukul 10 sampai dengan selesai. Nah, ini saya akan copy paste keseluruhannya. Kemudian saya akan salin ke agenda rapat yang barusan sudah kita buat formatnya. Ini hanya untuk memudahkan, hanya trik saja untuk mengerjakan agenda yang kita kerjakan. Kita akan copy paste ya. Kita copy, kemudian kita akan salin di lembar kerja kita. Saya akan letakkan di sini, di bawahnya tabel ini ya. Saya akan letakkan di sini misalnya. Saya enter, saya paste atau saya salin di sini. Nah, ini. Kemudian untuk mengisi baris hari dan tanggal, kita melihat pada yang bagian ini. Nah, rapat akan dilaksanakan pada 15 September 2025. Ini saya akan blok, kemudian ini saya akan pindahkan atau saya salin di baris ini. Saya akan tarik saja ya. Nah, seperti ini saya tarik, jadi saya tidak copy paste. Kemudian di sini ada hari. Hari apa 15 September? Kita akan melihat pada kalender. Di dalam kalender 15 September adalah hari Senin. Kita beri di sini kata Senin. 15 September 2025. Nah, seperti ini. Kemudian waktu, pada baris waktu, ini juga kita lihat pada naskah soal ini. Pada pukul 10 sampai dengan selesai. Nah, ini saya akan salin juga ini sampai dengan selesai. Saya akan tarik. Nah, seperti ini. Saya akan tambahkan di sini WIB. Sampai dengan selesai. Seperti ini. Berikutnya pada bagian tempat. Untuk tempat di sini akan dilaksanakan di ruang meeting eksekutif hotel. Nah, ini saya akan blok, kemudian saya akan tarik di bagian baris tempat di sini. Saya akan tarik di sini seperti ini. Kemudian pada bagian ini
kita boleh edit ya, misalnya tempat ruang meeting eksekutif Hotel Palem. Ini boleh kita enter, boleh seperti ini, boleh kita baris kedua seperti itu, atau seperti ini apa adanya juga boleh. Tempat ruang meeting eksekutif Hotel Palem Kuning Probolinggo seperti ini. Karena di dalam soal tidak disebutkan Hotel Palem ini ada di jalan apa, maka boleh tidak usah kita tuliskan. Tapi kalau seandainya di dalam soal ada, seharusnya ini diberikan nama jalan dan nomor gedung seperti itu. Berikutnya acara yang belum terisi, di sini acara. Dalam rangka mempersiapkan kerjasama, nah ini mempersiapkan, ini saya akan mulai blok dari sini sampai ke PT Mandiri. Saya akan salin, saya copy pastekan, saya tarik di sini. Ini saya akan rubah acara mempersiapkan. Ini saya akan ganti redaksi kalimat atau kata-katanya, yaitu rapat persiapan. Misalnya begitu ya. Nah, seperti rapat persiapan kerjasama dalam pembangunan proyek gedung perkantoran tahun 2025 dengan PT Bina Insan Mandiri. Nah, seperti ini. Untuk bagian identitas, kemudian sisanya ini kita hapus. Nah, inilah trik saya untuk mengerjakan soal atau tugas membuat agenda rapat ini. Berikutnya kita, karena ini tadi copy paste, maka ini boleh kita ganti hurufnya kembali Times New Roman, karena ini bukan Times New Roman. Kita rubah ukurannya 12, dan ini tidak usah kita blok. Atau misalnya mau ditebalkan juga boleh, silakan opsional. Misalnya saya tebalkan seperti ini. Kemudian berikutnya ini akan saya buat justify ya, sehingga lurus pasak kanan. Dan berikutnya seperti yang tadi saya katakan bahwa apabila kita akan tambahkan atau kurangi dari baris dari kolom atau tabel ini, boleh misalnya ada pimpinannya siapa, kita akan tuliskan di sini, boleh silakan. Baik, kemudian tadi juga saya sebutkan bahwa untuk garis-garis tabel ini akan kita hapus, kita hilangkan, kita blok seperti ini, kemudian kita hilangkan garis-garisnya, kita tekan no border yang ada di sini. Kita klik dan baris-barisnya atau garis-garisnya hilang. Dan berikutnya kita akan atur supaya ini tidak terlalu jauh, jaraknya ini akan saya pendekkan, kemudian ini saya akan pindah agak ke tengah. Nah, seperti ini, selesai sudah. Dan di baris berikutnya, karena ini pada bagian ini sudah selesai, kita beri tanda pembatas, garis pembatas. Ini hanya opsional saja, agar tampilannya juga cantik saja. Tanda sama dengan 3 kali kita enter. Maka selesai sudah garis pembatas untuk bagian kepala dari agenda rapat ini. Terdiri dari kop lembaga, kemudian judul agenda rapat, dan identitas dari rapat tersebut. Seperti ini. Berikutnya di sini kita akan buatkan tabel agenda rapatnya. Berarti kita akan insert tabel. Kita klik tabel yang ada di sini. Kemudian kita buat jumlah kolomnya misalnya 4, kemudian bawahnya opsional bisa kita tambahi, bisa kita kurangi. Seperti ini. Kemudian pada masing-masing kolom kita beri judul. Misalnya yang baris pertama atau kolom pertama, ini kita pakai huruf kapital, nomor. Seperti ini misalnya. Kemudian kolom kedua, waktu. Kolom ketiga, agenda atau acara. Boleh, ini opsional ya, boleh menggunakan kata agenda, boleh menggunakan acara, boleh menggunakan kegiatan, silakan. Agenda, garis miring, acara. Misalnya seperti ini. Kemudian pada kolom keempat kita tuliskan keterangan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk huruf, ukuran hurufnya ini terlalu besar tadi ya. Ini kita menggunakan ukuran 12. Nah, seperti ini. Kemudian masing-masing kolom lebarnya kita sesuaikan. Contohnya misalnya nomor agak kita pendekkan. Kemudian agenda rapatnya ini agak kita perpanjang seperti ini. Berikutnya pada bagian judul ini bisa kita lebarkan. Kita masuk ke layout, kita boleh
tambahkan untuk panjangnya seperti ini, dan kita gunakan untuk alignment-nya line center saja yang tengah yang klik ini. Nah, ini berikutnya juga kita berikan supaya cantik saja tampilannya, kita beri bordir. Kita masuk tabel desain, kita shading, kita beri warna bordirnya ya. Nah, seperti ini, boleh menggunakan warna sesuai suka kalian. Berikutnya ini sudah selesai, kita tinggal mengisi pada masing-masing baris sesuai dengan judul pada masing-masing kolom. Pada bagian kolom nomor yang ada di sini, ini kita akan ketikkan angka 1, mulai dari angka 1 sampai dan seterusnya ya. Tapi tidak kita ketik manual, kita menggunakan numbering. Kita masuk ke fitur home, kemudian di sini ada numbering, klik, dan kita cari yang kita sesuaikan. Misalnya kita menggunakan angka 1 seperti ini, kemudian kita klik. Nah, sudah selesai. Ini boleh kita hapus bloknya ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah selesai untuk angka pada kolom nomor yang ada di sini. Itu ya maksudnya. Ini boleh saya agak pinggirkan sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian lebarnya juga saya sesuaikan supaya nanti yang pada bagian agenda bisa agak lebih lebar. Seperti ini. Nah, ini maksudnya kita menggunakan numbering seandainya nanti kita menambah atau mengurangi baris pada masing-masing yang ada di sini. Untuk nomor ini tidak akan hilang atau tidak akan berubah urutan. Dia akan tetap urut mulai dari angka 1 sampai dan seterusnya. Nah, di sini ya ini akan kita isi dengan waktu atau pukul berapa acara atau agenda tersebut dimulai atau berapa menit ya. Kita mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi di sini kita mengisinya adalah jam berapa sampai dengan jam berapa. Nah, untuk yang kegiatan pertama itu biasanya adalah registrasi. Ini saya coba lurus pasak kiri dulu ya. Kita gunakan yang ini, align left. Nah, seperti ini. Kita tuliskan dulu registrasi. Misalnya seperti ini. Untuk acara atau agenda yang pertama, karena di dalam agenda rapat ini waktunya adalah jam 10 sampai dengan selesai, maka untuk kegiatan pertama atau registrasi ini, di sini kita akan tuliskan 10.00, kita tulis dulu ya, 10.00, kemudian boleh kita tambahkan WIB atau WIB-nya di belakang, boleh ya. Ini sampai misalnya registrasi itu kira-kira butuh berapa menit. Nah, itu bisa kita hitung. Misalnya 30 menit. Oke, ini di sini saya akan tuliskan 10 titik karena kita tetapkan 30 menit misalnya, kita tetapkan seperti ini, kemudian kita tambahkan WIB. Nah, 10.00 sampai 10.30 WIB. Nah, ini adalah registrasi. Keterangan, untuk keterangan ini akan kita isi. Ini saya blok kiri dulu, lurus pasak kiri dulu ya pakai yang isi di sini, fitur yang ada di sini. Nah, kemudian di sini akan kita isikan siapa yang melakukan kegiatan ini atau siapa yang bertanggung jawab, yaitu panitia. Nah, ini boleh kita tuliskan panitia. Seperti ini. Nah, kemudian ini nampaknya tebal ya, ini tidak usah kita buat tebal, atau kita blok seluruhnya, tadi tebal ya. Nah, seperti ini, panitia, kalau misalnya di sini akan kita tambahkan peserta, juga boleh silakan, boleh peserta, kemudian ditambah panitia. Kalau misalnya akan saya tambahkan di sini, pakai seperti ini, saya coba pinggirkan, misalnya begini, kemudian di sini peserta rapat, kemudian panitia, misalnya seperti ini ya. Nah, ini untuk agenda yang pertama. Kemudian untuk agenda yang kedua, kita mulai dari sini, mulainya karena di sini untuk registrasinya 10.30, maka untuk acara atau agenda yang kedua mulainya dari 10.30. Saya akan coba ketikkan 10.30 sampai, nah untuk yang berikutnya ini akan kita sesuaikan.
Misalnya, untuk biasanya agenda rapat itu yang pertama setelah registrasi untuk memulainya adalah acara pembukaan. Kita akan coba ketikkan di sini pembukaan. Seperti ini. Kemudian, siapa yang bertanggung jawab di sini? Misalnya siapa yang akan membuka nanti, ini boleh pakai numbering atau bulletin seperti ini ya. Boleh kita pakai seperti ini. Balet ya, atau tidak juga boleh kita tuliskan siapa nanti yang akan membuka, misalnya pimpinan rapat atau direktur. Nah, ini boleh kita tuliskan pimpinan rapat dalam kurung direktur boleh. Pimpinan rapat garis miring direktur. Misalnya begitu. Oh, ini. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, kira-kira untuk pembukaan itu butuh berapa menit? Misalnya 10 menit. Nah, kalau misalnya kita perkirakan 10 menit, di sini akan kita tuliskan waktunya atau jamnya 10.30 ditambah 10 menit, maka sampai 10.40. Seperti ini, WIB. Nah, seperti ini. Hasilnya untuk acara yang kedua. Nah, setelah acara yang kedua selesai kita kerjakan, untuk acara yang ketiga atau urutan yang ketiga. Untuk mengerjakan urutan yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, ini kita akan melihat pada naskah soal. Ada apa saja di dalam jalannya rapat di dalam naskah soal tersebut. Kita kembali lihat pada bagian langkah kerja. Dalam rangka mempersiapkan sampai dengan yang di sini, ini sudah selesai kita kerjakan untuk bagian kepala dari agenda tadi ya. Berikutnya pada bagian peserta rapat, ini nanti akan kita jadikan sebagai kalimat atau kata yang akan mengisi pada kolom keterangan. Untuk misalnya pimpinan rapat. Yang ini khususnya untuk yang pimpinan rapat dan juga sekaligus ini sebagai penanda tangan dari agenda nantinya. Berikutnya kita coba masuk ke adapun jalannya rapat. Nah, di sini kita harus pahami mulai dari pertama pimpinan rapat selamat pagi rekan-rekan. Nah, ini akan menjadi kalimat pembukaan dan sekaligus sebagai hal pertama yang akan ada di dalam agenda. Tuh, kemudian berikutnya kita lihat, saya ingin mendengar laporan dari masing-masing divisi. Nah, ini artinya bahwa acara yang kedua setelah pembukaan adalah laporan divisi. Karena di sini disebutkan ingin mendengar laporan, saya coba blok ya, mendengar laporan dari masing-masing divisi. Maka berarti acara yang kedua adalah laporan divisi. Berikutnya, setelah kita temukan satu kegiatan atau satu acara lagi, kita coba buka scroll ke bawah. Kemudian di sini anggaran dan seterusnya, Bapak Andi, kami sedang mencari alternatif. Nah, ini kemudian masih masuk ke pembahasan laporan. Berikutnya di sini kita temukan, Ibu Fitri, maaf Pak Bima, saya ingin memastikan apakah. Nah, ini ada kata apakah berarti pertanyaan. Kalau ini pertanyaan, maka artinya bahwa di sini ada yang kita sebutkan sebagai agenda pandangan umum atau acara pandangan umum. Nah, sudah kita temukan ya, ini pandangan umum. Kita coba scroll ke bawah lagi. Nah, sudah sampai di sini. Kemudian yang bagian ini, pimpinan rapat itu ide yang bagus, tolong buat presentasi. Nah, ini adalah kesimpulan. Nah, seperti itu. Berarti sudah ada lagi kesimpulan dan berikutnya jika tidak ada hal lain, rapat ini saya tutup. Maka acara yang terakhir adalah penutup. Kita akan coba masukkan ke kolom agenda yang sudah kita siapkan tadi. Kita akan isikan pada kolom agenda atau acara ya. Kita coba scroll ke atas. Nah, di sini pada baris yang ketiga atau nomor urut yang ketiga tadi sudah kita dapatkan. Yang berikutnya setelah pembukaan adalah laporan divisi. Seperti ini. Kemudian tadi juga kita temukan setelah laporan divisi ada pandangan umum. Atau tanggapan boleh ya, kita tuliskan aja di sini tanggapan atau pandangan umum.
Berikutnya tadi ada kesimpulan, kita dapatkan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah penutup atau penutupan boleh. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai untuk agenda atau acaranya, sesuai dengan naskah jalannya rapat di dalam soal tadi. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom waktu. Kolom waktu ini kita sesuaikan. Tadi di sana kita lihat bahwa untuk laporan divisi, dari yang pertama sampai berikutnya tadi kita lihat ada beberapa. Nah, misalnya di sana ada 3 atau ada 4 laporan dari masing-masing manajer yang disebutkan tadi. Maka ini bisa kita tuliskan misalnya satu laporan 10 menit, kalau misalnya ada 3, berarti 30 menit. Kalau misalnya laporannya masing-masing 10 menitan, kita anggap begitu. Maka di sini untuk laporan divisi kita mulainya dari pukul 10.40 di sini ya. Nah, di sini 10.40 sampai dengan ditambah 30 menit. Misalnya, berarti 40 ditambah 30 menit, berarti di sini 70. 70 berarti lebih 10 menit. Maka berarti di sini adalah 11.10 WIB. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut. Keterangan. Pada kolom keterangan, ada siapa di sini laporan divisi? Nah, ini adalah para manajer. Misalnya, boleh kita tuliskan sesuai dengan yang ada di dalam naskah soal siapa saja yang membuat laporan divisi di sini. Misalnya, 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, kita lihat pada naskah soal. Kita akan lihat pada alinea yang kedua setelah alinea pertama. Di sini alinea pertama tadi adalah pimpinan rapat yang kita gunakan sebagai kolom keterangan untuk bagian pembukaan. Berikutnya kolom yang kedua untuk laporan divisi. Ini akan kita lihat pada alinea kedua dan seterusnya. Alinea kedua di sini ada Bapak Andi. Siapa Bapak Andi? Ini adalah yang melaporkan atau membuat laporan divisi yang pertama. Bapak Andi kita lihat di sini pada peserta rapat Bapak Andi Wijaya, manajer operasional. Maka berarti pada kolom keterangan nanti kita tuliskan manajer operasional. Itu setelah itu berikutnya ada Ibu Anita. Nah, ini saya coba, ini tadi sudah selesai ya, kita coba blok, mungkin bisa. Nah, seperti ini sudah selesai ya. Kita kerjakan. Kemudian berikutnya ada Ibu Anita. Ini saya juga akan blok. Ibu Anita siapa? Kemudian kita lihat lagi di sini Ibu Anita Sari. Nah, ini manajer keuangan tadi yang ini akan kita jadikan, tadi ada Bapak Andi juga ya, manajer operasional. Nah, seperti ini. Berarti nanti untuk manajer keuangan, manajer operasional, ini akan kita tuliskan pada kolom keterangan di acara laporan divisi. Seperti itu. Kita coba lihat lagi pada alinea berikutnya atau baris-baris berikutnya. Ada Bapak Andi, ini masih adalah sama dengan yang di atas tadi. Kemudian berikutnya ada Bapak Andi lagi, berarti ini masih laporan dari Bapak Andi. Ya, ini sudah kita temukan. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian berikutnya pimpinan rapat. Kemudian ada Ibu Anita ingin mengusulkan. Nah, seperti ini. Di bagian ini ada Ibu Fitri, masih belum. Ibu Fitri, maaf Pak Bima, saya ingin memastikan apakah kontrak dengan supplier ini adalah pandangan umum. Nah, pada bagian pandangan umum, ini kita coba beri warna yang berbeda. Ibu Fitri, kemudian ada lagi Ibu Anita, ini pandangan umum. Seperti ini, nah, sudah selesai. Maka berarti yang ada di laporan hanya ada Bapak Andi dan Ibu Anita. Oleh karena itu nanti pada kolom keterangan untuk bagian di agenda tadi, laporan divisi, ada 2. Dari yang pertama adalah tadi manajer operasional dan yang kedua manajer keuangan. Jadi ini akan kita salin atau kita ketikkan di kolom keterangan. Kita lanjutkan pada bagian laporan divisi.
Kita scroll dulu. Nah, kita letakkan di sini tadi sudah kita dapatkan bahwa ada 2 manajer yang akan membuat laporan. Kita coba langsung copy pastekan, kita salin dari naskah soal tadi ya, tidak usah saya ketikkan. Seperti ini. Ini saya coba rubah, hurufnya berubah ya tadi. Ini Times New Roman. Kemudian untuk tampilannya kita rubah seperti ini. Nah, laporan divisi yang pertama manajer keuangan, kemudian yang kedua manajer operasional. Atau ini menyesuaikan tadi yang pertama itu manajer operasional terlebih dahulu ya. Ini kita coba rubah seperti ini. Ini kita hapus. Kita rapikan. Nah, selesai untuk keterangan pada laporan divisi. Berikutnya, bagian pandangan umum, ini tidak usah kita beri keterangan. Ini tadi untuk waktu pada bagian agenda laporan divisi, kita beri waktunya tadi 30 menit ya. Kemudian pada pandangan umum ini kita beri waktu misalnya 15 menit. Kalau tadi waktunya untuk laporan divisi berakhirnya 11.10, maka di sini kita tambahkan mulainya pada 11.10. Kita coba ketikkan 11.10 sampai dengan, karena kita tambah 15 menit, misalnya di sini 11.10 tambah 15 maka 25, di sini WIB. Nah, seperti ini. Bagian pandangan umum. Berikutnya, setelah selesai, kita masuk kesimpulan. Pada bagian kesimpulan, tidak usah lama-lama, boleh kita beri waktu 5 menit saja. Misalnya kita mulai dari 11.25 sampai dengan 11.30 WIB. Nah, seperti ini sudah selesai bagian kesimpulan, dan pada akhirnya bagian penutup kita mulai lagi dari pukul 11.30 sampai misalnya penutupnya juga tidak lama-lama. Coba keliru nih titik. Nah, misalnya 10 menit ya, berarti 11.40 WIB. Ini penutup. Pada bagian keterangan, ini boleh kita isi panitia, boleh tidak usah kita isi. Kemudian bagian kesimpulan, boleh kita isi, misalnya pimpinan rapat, atau boleh tidak usah kita isi. Boleh kita kosongi saja seperti ini. Nah, ini sudah selesai untuk kolom bagian agenda. Nah, kemudian kita tinggal rapikan agar tampilannya bagus. Untuk bagian kolom nomor ini sudah rapi, kemudian pada kolom waktu juga sudah rapi, kemudian pada agenda atau acara ini agak lebar, kurangi sedikit, kemudian pada bagian keterangan ini kita perpanjang, kita perlebar. Seperti ini hasilnya. Sudah selesai. Kemudian untuk bagian berikutnya di bawahnya ini sudah selesai pada bagian kepala, kemudian kita anggap ini adalah bagian badan. Kolom itu merupakan bagian agenda, badan dari agenda rapat. Kemudian bagian kaki agenda kita enter 2 kali. Di sini siapa yang membuat ini boleh langsung kita ditandatangani oleh pimpinan rapat atau direktur. Kita tinggal beri nama kota dan tanggal. Di sini Probolinggo. Misalnya nama kotanya adalah Probolinggo, kemudian misalnya ini adalah 15 September pelaksanaannya, maka tanggalnya kita beri tanggal sebelum tanggal 15 September. Seperti itu, misalnya kita kurangi 3 hari dari tanggal 15. Kita coba, misalnya kita mulai di sini. Untuk tempatnya kita geser ya, ini kita geser sampai angka 10 boleh. Kemudian di sini kita tuliskan kemudian tanggalnya dari 15 kita kurangi 3, misalnya 12 September
September 2025. Kemudian ini tadi belum kita rubah ya untuk ukurannya. Kita ganti ukuran 12 dan bloknya kita hilangkan. Kemudian di sini, dari sini kita enter sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kita tuliskan nama dari yang menandatangani, yaitu Bapak. Nah, untuk ini kita lihat di dalam naskah soal, kita tinggal copy paste saja dari sana ya sebagai direkturnya. Kita akan lihat pada bagian petunjuk umum, pimpinan Anda bernama Bima Agung Prasaja sebagai direktur. Nah, ini adalah pihak atau nama yang akan menandatangani. Kita tinggal copy paste saja, kita blok Bima Agung Prasaja sampai dengan kata direktur. Kita blok saja, kita copy, kemudian kita salin ke naskah lembar kerja. Kita akan salin di sini ya, untuk namanya kita klik kanan, kemudian kita pakai ini. Nah, kata sebagai ini kita hapus. Seperti ini, kemudian boleh ini kita beri garis kapital atau garis bawah dan huruf kapital. Kita boleh pakai huruf kapital seperti ini, kemudian kita boleh beri garis bawah seperti ini, direktur. Nah, seperti ini. Maka sudah selesai. Kemudian untuk tanda tangannya boleh kalian isi, boleh tidak ya. Nah, seperti ini sudah selesai pekerjaan tugas kita membuat agenda rapat. Dan apabila kita sudah menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan lembar kerja Microsoft Word ini, agenda rapat, kita lihat mulai dari bagian kepala, kemudian bagian badan, dan bagian kaki dari agenda ini. Selanjutnya kita akan save as menggunakan PDF seperti yang diminta di dalam lembar naskah soal. Kita boleh langsung saja masuk ke fitur file, kemudian kita save as. Klik save as. Kita tempatkan di pekerjaan kita, di folder kerja kita. Selanjutnya, yang ada di sini, ini sudah tertulis untuk nama tugas agenda rapat, karena tadi diminta bahwa untuk soal ini atau jawaban ini untuk dijadikan PDF, kita pilih pada bagian yang di bawahnya nama ini, nama file, kita klik, kemudian kita cari PDF. Kita klik seperti ini, kalau sudah, maka kita tinggal tekan save. Dan lembar kerja kita sudah tersimpan sebagai file PDF seperti yang terlihat pada video ini. Ini adalah format PDF. Ini hasilnya pekerjaan kita. Maka dengan demikian selesai sudah tugas kita membuat agenda rapat. Dan inilah hasil kerja kita hari ini, yaitu membuat agenda rapat. Dan dengan demikian maka selesai pula video kali ini, yaitu pembahasan tentang bagaimana cara kita mengerjakan tugas membuat agenda rapat. Terima kasih untuk semuanya sudah nonton sampai selesai. Terima kasih untuk semuanya sudah belajar bersama saya, Ibu Dia Astuti. Semoga video pada kali ini bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.